Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Puji nama Tuhan, lewat kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bisa menghirup udara yang segar, itu juga karena kebaikan-Mu. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami rindu ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup yang berarti mengerjakan misi. Sekali lagi, hidup yang berarti mengerjakan misi. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Ia juga mengutus umat tebusannya untuk melanjutkan misinya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita wajib untuk melaksanakan misi dari Tuhan ini. Tugas memberitakan Injil bukanlah perkara yang mudah, tetapi tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak bersedia hadir dari tugas ini, karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus untuk memampukan kita melaksanakan amanat agungnya tersebut. Di dalam Matius 28 ayat 19, kata pergilah, jadikanlah merupakan dua kata kerja perintah yang aktif. Artinya, hal itu bukan lagi menjadi suatu opsi, melainkan suatu keharusan yang harus dikerjakan. Karena keberadaan orang percaya adalah sebagai duta Kristus. Artinya, kita mengemban suatu misi khusus dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu evangelion, yang berarti berita baik atau good news. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam Roma 1 ayat 16. Jangan pernah beranggapan bahwa tugas memberitakan Injil itu hanya semata-mata tugas seorang penginjil, pendeta, atau pelayan Tuhan. Semua orang percaya tanpa terkecuali sesungguhnya memiliki tugas yang sama. Jika kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia melalui penebusan Kristus, dan jika kita rindu menyenangkan hati Tuhan, jika kita terbeban untuk jiwa-jiwa, dan jika kita menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan dan dipilihnya sebagai anak-anaknya, maka kerajinan kita tidak akan pernah kendor, dan roh kita akan terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan amanat agung Tuhan adalah sikap hati dalam melayaninya. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau karena ada motif tertentu. Seperti digambarkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 15-17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi yang harusnya kita lakukan adalah kita memberitakan Injil bukan semata-mata untuk memegahkan diri, tetapi kita memberitakan Injil karena itu adalah suatu keharusan bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita terlibat dalam pelayanan misi? Ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi mengapa seseorang melayani Tuhan. Tetapi faktor paling utama yang mendasari pelayanan yang sejati adalah karena panggilan Tuhan. Faktor panggilan Tuhan akan menjadikan seseorang hidup untuk melayani,
bukan melayani untuk hidup. Karena panggilan itu pula, seseorang yang mempunyai pengalaman nyata akan kasih karunia Allah dalam hidupnya, menjadikan kasih kepada Allah dan sesama sebagai dasar kehidupan dan pelayanannya. Jika kita adalah orang-orang percaya, kita punya tanggung jawab, yaitu pergi sebagai utusan Injil atau mendukung mereka yang pergi sebagai utusan Injil. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk terlibat dalam pelayanan misi. Yang pertama adalah doa. Allah ingin kita sebagai anak-anaknya berdoa bagi dunia yang penuh dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk berdoa agar amanat agung bisa terlaksana di dunia ini. Yang kedua adalah dana. Alkitab mengajarkan kita bahwa kasih itu bersifat memberi dan berkorban. Allah Bapa sendiri menyatakan kasih-Nya yang teramat besar bagi dunia ini dengan memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk mati bagi kita sebagai manusia yang berdosa agar beroleh keselamatan yang kekal. Yang ketiga adalah daya. Selain terlibat dalam pelayanan misi melalui doa dan dana, kita juga dapat terlibat melalui daya, yaitu dengan mengirimkan bahan-bahan misi yang berguna untuk bekal mereka melayani. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita sungguh berarti untuk mengerjakan pelayanan misi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebagai komitmen kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya akan Engkau, kami mau supaya hidup kami juga berarti dalam pelayanan misi. Sekalipun kami tidak terlibat langsung dalam pelayanan ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan kami bersama-sama untuk kami boleh terlibat dalam pelayanan misi melalui doa, melalui dana maupun daya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.